Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua dimanapun kita berada. Kali ini kita akan membahas materi mengenai puasa. Sebelum itu perlu diketahui bahwa puasa ini terbagi atas dua macam, yakni yang pertama adalah puasa sunnah dan yang kedua puasa wajib. Apa sih Bapak yang menjadi landasan dari adanya puasa ini? Yang pertama yaitu puasa wajib. Apa yang menjadi landasan dasar untuk pelaksanaan puasa wajib? Yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sebagaimana yang berbunyi, Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Berikutnya, apa saja sih Pak yang termasuk ke dalam puasa wajib ini? Yang termasuk ke dalam puasa wajib ini Ananda semua ada 4 pembagiannya. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Apa itu puasa Ramadan? Puasa Ramadan adalah puasa yang dilaksanakan sebulan penuh, yang mana pelaksanaannya hanya dilakukan di dalam bulan Ramadan saja, yang mana bulan Ramadan ini hanya terjadi 1 bulan sekali dalam 12 bulan atau 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah puasa qada. Apa itu puasa qada? Yaitu puasa pengganti. Puasa ini mungkin sering dilakukan oleh kaum wanita. Anak-anak Bapak yang wanita mungkin, apa sih Pak penyebab terjadinya puasa qada? Yaitu puasa qada ini terjadi karena yang pertama mungkin misal karena adanya unsur yang menghambat. Contohnya yaitu seperti datangnya halangan, sehingga ketika masa haid itu diharamkan untuk kita berpuasa. Mengapa kita diharamkan untuk berpuasa? Karena ketika kita haid itu keadaan kita ini tidak bersuci. Oleh sebab itu haram bagi kita untuk berpuasa. Dan muncullah hal ini, maka wajib bagi ananda Bapak yang perempuan untuk mengqada puasanya, yang mana proses pengqadaan ini terjadi setelah bulan Ramadan. Selanjutnya adalah puasa kafarat. Nah, ini pasti baru dengar juga ananda Bapak ini. Apa sih puasa kafarat ini? Yaitu puasa pengganti. Kok puasa pengganti? Bagaimana maksud dari puasa pengganti? Mungkin diibaratkan dari segi para ulama mengibaratkan bahwa puasa kafarat ini adalah contohnya, yaitu apabila kita melakukan puasa kafarat ini kita melanggar sumpah. Misalnya ada seseorang yang bersumpah tapi dia melanggar atas sumpah yang dia perbuat, maka wajib hukumnya ia mengganti dengan puasa kafarat. Atau misalnya di bulan Ramadan nih, apabila ada antara suami istri melakukan hubungan badan di dalam bulan Ramadan, yaitu pada siang harinya, maka wajib hukumnya bagi mereka untuk mengganti puasanya dengan puasa kafarat. Selanjutnya yang keempat adalah puasa nazar. Apa sih Pak puasa nazar ini? Puasa nazar ini juga termasuk ke dalam puasa wajib. Mengapa dikategorikan sebagai puasa wajib? Karena puasa nazar ini contohnya mungkin lebih mudah dan spesifiknya seperti, ya Allah, saya bernazar. Misalnya di dalam sholat kita, ya Allah, saya bernazar apabila saya mendapatkan juara, insya Allah saya akan melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Jadi ketika niat itu telah terlontar dari mulut kita, maka hukumnya untuk melaksanakan puasa selama 3 hari berturut-turut sesuai dengan yang kita niatkan ini, maka hukumnya adalah wajib. Dan apabila kita tidak melaksanakan puasa yang 3 hari ini, maka jatuhnya ialah akan mendapatkan dosa, karena kita telah melakukan yang namanya nazar dan perjanjian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa apa lagi nih Pak? Yaitu puasa sunnah. Apa sih puasa sunnah? Yaitu puasa yang apabila kita melakukannya mendapatkan pahala, dan apabila kita tidak melaksanakannya tidak berdosa.
Apa saja sih yang termasuk ke dalam puasa sunnah? Yang pertama adalah puasa 6 hari pada bulan Syawal. Yang kedua, puasa di hari Arafah. Nah, ini mungkin puasa di hari Arafah ini dilaksanakan yaitu sebelum melaksanakan hari raya Idul Adha, yang mana mungkin kita tidak sanggup untuk melaksanakan haji, mungkin kita disunnahkan untuk melaksanakan puasa pada hari Arafah ini. Yang ketiga yaitu puasa hari Senin dan Kamis. Ini juga sering dilakukan nih, yaitu puasa di hari Senin dan puasa di hari Kamis. Yang keempat adalah puasa Nabi Daud. Selanjutnya yaitu rukun puasa. Masuk kita kepada rukun puasa. Yang pertama yaitu membaca niat. Ya, apabila kita itu berpuasa, maka dirukunkan ini yaitu diwajibkan atas kita untuk membaca niat. Contohnya nih dalam bahasa Indonesia, sengaja saya berpuasa esok hari karena Allah Ta'ala, mungkin itu secara simpelnya, dan ada juga secara bahasa Arabnya nanti. Dan yang kedua yaitu apa saja yang menjadi rukun ini. Yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mengapa hal ini termasuk ke dalam rukun? Itu perlu kita ketahui bahwa proses penahanan diri terhadap puasa ini juga penting ananda sekalian, agar puasa yang kita jalani ini menjadi pahala atau bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu orang yang melakukan ibadah puasa. Selanjutnya adalah hikmah melakukan puasa. Apa saja sih yang menjadi hikmah untuk melakukan ibadah puasa? Yang pertama yaitu menjadikan orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita berpuasa ini ananda semua mungkin akan mendapatkan hikmahnya, yaitu menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih disiplin diri. Kenapa melatih disiplin diri di sini? Karena bisa kita ambil contohnya ketika kita melakukan di pagi hari, di waktu sahur, yaitu melakukan sahur. Mungkin setiap waktu sahur kita bangun, yang awal mulanya di bulan biasa kita tidak bangun pada waktu subuh ini untuk melaksanakan sahur. Ketika bulan puasa kita selalu bangun di jam yang sama untuk melaksanakan sahur, dan mungkin diikuti dengan sholat subuh. Hal ini mungkin telah termasuk ke dalam proses melatih diri, yaitu tentang kedisiplinan. Yang ketiga yaitu tentang mengajarkan solidaritas. Mungkin tentang solidaritas ini yaitu contohnya bisa kita ambilkan pada bagaimana kita membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, mungkin berbagi kepada sesama di bulan Ramadan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh orang-orang banyak, mungkin termasuk kepada di sini di sisi solidaritas terhadap sesama. Yang keempat yaitu mengasah kesabaran. Di dalam puasa ini pasti sekali mengasah kesabaran, karena kesabaran kita itu sangat biasa sekali. Apa contohnya ketika siang hari itu, yang biasanya ketika siang hari itu kita makan, minum, yang awal mulanya kita makan, minum dan sebagainya, sekarang tidak ada lagi gitu kalau ketika melaksanakan ibadah puasa. Jadi mungkin banyak godaan yang akan terjadi nih kepada kita. Jadi disitulah, pada kondisi itulah umat Islam yang bertakwa atau yang beriman kepada Allah Ta'ala yang menjalankan ibadah puasa akan dilatih kesabarannya. Sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam menahan marah-marahnya, yang awal mulanya mungkin makan di tengah hari, sabar menghadapi adik-adiknya, mungkin sabar menghadapi teman-temannya, dan sabar dalam segi hal lainnya. Yang kelima yaitu pelebur dosa. Betul sekali, mengapa termasuk pelebur dosa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah mencantumkan di dalam kitab suci Al-Qur'an bahwa puasa ini termasuk ke dalam hal yang menjadi pelebur dosa. Oke, ada 6 tadi kategori tentang tentang materi kita tentang puasa yang telah dijelaskan. Yang pertama tadi pengertian puasa. Apa itu puasa? Yaitu ibadah yang dilakukan yaitu seperti menahan diri kita, menahan dari haus dan lapar, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dalil puasa ialah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Yang menjadi puasa ini ada terbagi dua. Yang pertama yaitu
puasa wajib dan puasa sunnah. Apa saja puasa wajib? Yaitu puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarat, dan puasa nazar. Dan yang berikutnya, apa saja yang termasuk kepada kategori puasa sunnah? Yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal, yang kedua puasa Arafah, yang ketiga puasa hari Senin dan Kamis, yang keempat puasa Daud. Dan apa saja sih yang menjadi rukun puasa? Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang ketiga yaitu orang-orang yang berpuasa. Selanjutnya, apa saja menjadi hikmah atas pelaksanaan puasa ini? Yaitu menjadikan orang-orang yang bertakwa, melatih disiplin diri, mengajarkan solidaritas, mengasah kesabaran, dan pelebur dosa. Mungkin sekian dulu materi kita pada pembelajaran kali ini tentang puasa. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.